warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baiklah, perkenalkan nama saya Nadira, mahasiswi dari Institut Agama Islam Abdul Wadi Hasan Lombok Timur dengan NIM 2201010229. Nah, di video kali ini saya ditugaskan untuk membuat video pembelajaran dari mata kuliah materi PAI di SMP, di SMA, dan di SMK yang diampu oleh Bapak Komarudin MPD. Nah, kebetulan pada mata kuliah ini saya mendapatkan materi yaitu konsep pendidikan agama Islam perspektif Ki Hajar Dewantara. Mungkin bagi teman-teman sudah tidak asing lagi mendengar nama Ki Hajar Dewantara. Nah, di sini saya akan memaparkan sedikit saja biografi tentang Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara memiliki nama kecil yaitu Raden Maswardi Suryaningrat. Kemudian pada tahun 1922 beliau mengganti namanya menjadi Ki Hajar Dewantara seperti yang kita kenal pada saat ini. Beliau dilahirkan di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1989 dari keluarga bangsawan. Nama ayah Ki Hajar Dewantara bernama Pangeran Suryaningrat dan ibunya bernama Raden Ayu Sandia. Ki Hajar Dewantara meninggal dunia pada usia 69 tahun pada tanggal 26 April 1959. Pada tanggal 28 November 1959, Ki Hajar Dewantara ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Dan tanggal 16 Desember 1959, pemerintah menetapkan tanggal 2 Mei sebagai Hari Pendidikan Nasional yang merupakan tanggal kelahiran dari Ki Hajar Dewantara. Itu berdasarkan keputusan dari Presiden Republik Indonesia. Beliau juga dikenal sebagai tokoh pendidikan Indonesia dan pendiri Taman Siswa yang memperjuangkan pendidikan untuk semua kalangan di masa penjajahan. Selanjutnya, konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara. Bagaimana sih konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara? Ki Hajar Dewantara dalam Sultan Among memiliki konsep berdasarkan dua sandi. Yang pertama, kuadrat alam. Kuadrat alam merupakan batas perkembangan potensi kuadrat anak dalam proses perkembangan pendidikan. Sejalan dengan konsep tersebut, dalam filsafat pendidikan progresisme mengatakan berdasarkan pengetahuan dan kepercayaan bahwasannya manusia itu memiliki kemampuan yang wajar dan dapat mengatasi masalahnya sendiri. Oleh sebab itu, Ki Hajar Dewantara dan filsafat progresisme menentang pendidik yang otoriter, karena hal itu akan menyebabkan kesulitan dalam pencapaian tujuan pendidikan. Yang kedua, kemerdekaan, yang mana kemerdekaan ini mengandung hak untuk mengatur dirinya sendiri dengan syarat tertib, damainya hidup di dalam bermasyarakat. Konsep jiwa pendidik kemerdekaan selaras dengan filsafat progresisme terhadap kebebasan untuk berpikir bagi anak didik, karena merupakan penggerak dalam usahanya untuk mengalami kemajuan secara progresif. Ya, analisis isi pendidikan Ki Hajar Dewantara perspektif pendidikan agama Islam. Yang pertama yaitu budi pekerti. Dalam beberapa buku tulis Ki Hajar Dewantara tidak ditemukan istilah karakter. Jika karakter yang dimaksud itu adalah akhlak dalam Islam, tetapi secara implisit istilah itu muncul dalam berbagai buku karangannya dengan istilah budi pekerti. Yang kedua, pendidikan kemanusiaan. Menurut Ki Hajar Dewantara, kemanusiaan ini mempunyai arti bahwa dharma tiap-tiap kemanusiaan itu adalah mewujudkan kemanusiaan, yang berarti kemajuan kemanusiaan lahir dan batin. Dan yang setinggi-tingginya, dan kemajuan manusia yang setinggi-tingginya itu dapat dilihat pada kesucian hati orang dan adanya rasa cinta kasih terhadap sesama manusia dan semua makhluk Tuhan. Dengan adanya kemanusiaan ini, Ki Hajar Dewantara berpedoman bahwa pendidikan dalam arti sesungguhnya adalah proses memanusiakan manusia. Ketiga, pendidikan kebebasan atau kemerdekaan. Pendidikan kebebasan yang diharapkan oleh Ki Hajar Dewantara mengandung maksud bahwa taman siswa tidak boleh melanggar dan tidak boleh bertentangan dengan asas kemerdekaan. Kemudian yang keempat, pendidikan spiritual. Menurut Ki Hajar Dewantara, pada hakikatnya manusia itu satu dengan kuadrat alam semesta ini. Ki Hajar Dewantara juga menegaskan bahwa intisari dari pendidikan dan pengajarannya terluhur adalah terkandung dalam kuadrat alam. Salah dari materi saya yaitu adalah pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara
kebudayaan yang setinggi-tingginya. Dasar yang dipakai Ki Hajar dalam pelaksanaan pendidikannya adalah Pancadharma atau 5 asas. Yang pertama, asas kemerdekaan, yang kedua, asas kebangsaan, yang ketiga, asas kemanusiaan, yang keempat, asas kebudayaan, dan yang kelima adalah asas kodrat alam. Dasar Pancadharma tersebut ternyata dalam perspektif pendidikan Islam terdapat tidak kesesuaian. Dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara tidak menampilkan ruh dan nilai-nilai dasar ilahiyah yang terdapat dalam Al-Quran dan Hadis, melainkan bersumber dari budaya dan bangsa. Di mana dasar pendidikan yang tidak bermuarakan pada nilai-nilai ilahiyah, berarti dasar pendidikan itu jauh dari nilai-nilai ketabinan. Karena dasar merupakan pandangan hidup yang melandasi seluruh aktivitas pendidikan yang menyangkut masalah ideal dan fundamental, maka diperlukan landasan pandangan hidup yang kokoh dan komprehensif serta tidak mudah berubah karena diyakini memiliki kebenaran yang telah diuji oleh sejarah. Nah, hal inilah yang menjadi perbedaan antara dasar pendidikan Islam dan dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Oke teman-teman, itulah kesimpulan dari materi saya. Sekian dari materi saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan, dan jika ada kebenaran, semoga dapat menambah wawasan kita.